Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero, dan terkait saya menjelaskan melalui video di YouTube terkait dengan apa yang saya sudah gambarkan melalui sketsa dan melalui topik di Instagram maupun di Facebook. Oke, saya tidak mau membahas tentang beberapa skema yang saya katakan ini ekonomi, ini sensual, ini spiritual, skema tentang anatomi tubuh, karena itu membuat saya malas, membuat saya itu belum tepat dan belum tepat waktunya. Tetapi setidaknya gambaran yang saya sudah berikan terkait juga yang masalah kemarin melalui video-video yang saya sudah ungkapkan terkait dengan titik ini sampai titik di kebenaran. Kemudian saya jadikan skema yang lebih spesifik, kemudian saya kaitkan dan tautkan bagaimana dari sistem kepala, kemudian mulut, badan, alat vitalitas dan fatality, kemudian dengkul sampai di jejak. Kemudian saya masukkan di dalam sebuah skema lebih lanjut lagi, lebih berkembang lagi, dan kita tahu posisi di mana masalah dan kepermasalahan bermasalahnya kita terkait konspirasi dan propaganda, bagaimana letak, bagaimana ideologi, bagaimana medis, bagaimana acuan kalian untuk berusaha membunuh orang-orang yang mengajarkan tentang kehidupan, dan kalian mengalami sebuah zaman yang dulu pernah ada. Kemudian ada di satu titik di mana kalian tidak melakukan itu, kita sebut titik kebenaran, maka ada kemusnahan. Oke, tapi terkait yang paling grass, yang terkait juga tentang pemusnahan dan konflik, terkait dengan senjata nuklir, terkait dengan basicnya, terkait dengan ilmu pengetahuan kembangannya, ya kan, mesinnya, kemudian teknologi nuklirnya, kita bisa meng-breakdown menjadi sebuah sistem mekanisme kita sebut mortir. Jadi ada sebuah tabung, kemudian dimasukkan plung, cus, dengan jangkauan raih, jatuh dan meledak. Kemudian itu dikembangkan dengan perpaduan tools dan teknologi, jadilah sebuah mesin nuklir, dibawa dengan akomodasi kendaraan karena memang bentuk dan ukurannya besar dan terkait dengan peluru yang juga besar. Tetapi saya membawa kita dalam kecerdasan berlogika dengan sehat dari apa yang pernah terjadi dan apa yang sudah terjadi, baik dari film, sejarah, tautan berkaitan dengan perang. Jika mortir itu digunakan dan dikembangkan lebih lanjut menjadi nuklir, maka ada sebuah senjata yang kita bisa dapati sejarah bahwa itu menjadi antisipasi untuk sistem dan mekanisme mortir. Kita sebut sniper. Saudara bisa bayangkan kalau sniper itu kita jadikan seukuran dengan kembangan dari mortar dan mortir, ya kan? Kalau mereka mengagung-agungkan kedikdayaan mereka dalam perang dengan rudal dan nuklir, kita mencoba untuk membangun sebuah spek yang kita upgrade dari sistem sniper. Jadi dari skopnya, kemudian dari larasnya, dari ukuran pelurunya, kemudian dari kemampuannya, dan kita perbesarkan sama, maka yang kita incar adalah nuknya. Kenapa? Karena dalam sejarah perang, kalau saudara suka melihat perang war, mungkin karya dari Vietnam, Amerika, atau Eropa dan sebagainya, atau Indonesia, saudara akan mendapati kalau berkaitan dengan berkaitan dengan mortar dan mortir, ya pasti ada seorang yang mengincar mortirnya dulu kalau itu membahayakan sebuah peleton atau batalion yang sedang mengalami perang, baik dengan mortir ataupun dia maju duluan untuk mengatasi itu. Oke, dari sejarah demi sejarah itulah kita seharusnya berlogika, dan ini saya sampaikan kepada kalian yang ada dan suka perang-perangan, ya kan, di bawah globalis, baik Amerika, Irak, Iran dan sebagainya, Israel kemarin membanggakan hanya untuk meneruskan dengan sistem konflikan tetap terjaga, senjata tetap laku, tetapi tidak mau memenangkan pertandingan. Kami, terutama saya mewakili Indonesia, kalau kami berpikir dengan logika, ya selesai. Kenapa? Karena jangkauan skop dari sniper kalian tahu sendiri. Bagaimana kalau kami menyerang dengan sniper titik nuklir Anda, baik Cina, baik Taiwan dan sebagainya.
dan jangkauan terjauhnya itu sudah pasti melibat bangsa-bangsa dan negara-negara yang dekat. Malaysia ya tunduk, Singapura tunduk, Filipina tunduk. Jangkauan semakin jauh, apalagi kami mengincar itu, maka jangkauan istilahnya jangkauan kapasitas dan otorisasi dampak dari kepemilikan senjata itu kami miliki. Oke, tetapi ada yang lebih lanjut lagi. Apa? Saya akan membawa Anda pada teknologi laser beam dengan dimmer. Dimmer itu adalah pengaturan kecepatan, pengaturan voltase, pengaturan daya. Itu diterapkan pada mesin-mesin elektronik seperti gerinda, kita bisa mengatur. Saudara bisa bayangkan kalau perkembangan senjata, lihat baik-baik perkembangan senjata. Bagaimana senjata itu rifle misalnya. Kalau tadi kita bahas soal mortar, kita bahas soal sniper, kita juga punya senjata jenis rifle. Rifle itu adalah serbu. Oke, serbu yang kemajuannya dia memakai titik laser. Bagaimana kita mengcombine laser dan peluru menjadi sebuah tegangan baru tetapi bisa menjebolkan. Jangan lupa, kenapa? Ada sebuah perkembangan yang tadinya laser red dot yang untuk jadi pengajar tiba-tiba menjadi sebuah kembangan baru. Dia bisa membakar korek api dan dia bisa menghanguskan sesuatu, bisa membakar dari jarak jauh. Bagaimana kalau kita sampai di sana? Bahkan ya, film-film banyak menunjukkan bahwa kemampuan itu ada. Contohnya Superman dengan mata lasernya, ya kan? Kemudian X-Men dia ada mata lasernya, ya kan? Tergantung powernya. Oke lah, kalau kita katakan powernya PLN, maka itu menjadi sebuah sistem defense dalam sebuah benteng, ya. Tetapi kalau kita powernya supplier powernya adalah solar system, maka itu bisa ditempel di mana-mana. Bayangkan kalau prajurit ke depan senjatanya itu adalah laser beam dengan pengaturan dan dengan refill, wah itu kita bisa miliki. Tetapi satu, jangan lupa Gatot Kaca. Gatot Kaca adalah sebuah kisah tentang material terkait dengan kekayaan alam kami di Indonesia. Itu yang saya suka. Terkait dengan logika kami, terkait dengan pengembangan yang kami bisa adakan. Jadi sekali lagi, globalis itu adalah mimpi Anda. Kami punya. Masih bersama dengan saya, Jero Wijoro. Nanti kita kembangkan lebih bahas lagi tentang laser, tentang sniper, big gun, kita perbesar dan sebagainya. Kenapa? Kalau mau berperang dengan Indonesia, hati-hati. Indonesia punya otaknya, punya sumber dayanya, dan Indonesia bisa mewujudkan. Anda berperang dengan Indonesia, nggak akan pernah. Bersama dengan saya, Jero Wijoro.